pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membawakan tema tata kelola air di Indonesia dengan judul doa. Ya. Sedangkan Kementerian SDM menyatakan bahwa izin penggunaan air tanah bukan untuk membatasi masyarakat, melainkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air bawah tanah. Tahukah Anda, sumber kehidupan yang paling kita andalkan, yang tersembunyi di bawah kaki kita kini berada dalam krisis. Kita bicara tentang air tanah. Pencemaran lingkungan bukan hanya polusi udara yang semakin meningkat, tetapi kondisi tanah juga ikut tercemar. Pencemaran tanah ini berdampak buruk pada kualitas air tanah dari masa ke masa. Air tanah adalah cadangan alami yang mengisi pori-pori dan celah batuan di bawah permukaan bumi. Ia menjadi penyelamat saat kemarau dan sumber utama air bagi rumah tangga serta industri. Namun, akibat eksploitasi yang berlebihan, penyedotan masif yang jauh melebihi kemampuan alam untuk mengisi kembali, menciptakan ancaman nyata penurunan muka air tanah. Akibatnya, tanah amblas, bangunan retak, dan beberapa daerah mengalami penurunan tanah hingga belasan sentimeter. Yogyakarta, yang merupakan kota budaya, kota belajar, dan destinasi para wisata yang selalu dirindukan. Di balik itu semua, ada satu sumber daya yang kini berteriak, air tanah kita. Selama bertahun-tahun, wajah Jogja berubah. Pembangunan hotel, apartemen, dan perumahan tumbuh pesat, sehingga kebutuhan air melonjak. Cekungan air tanah Yogyakarta mengalami penurunan yang disebabkan oleh bertambah jumlah penduduk, sehingga pemanfaatan sumber daya air tanah meningkat. Kondisi ini bukan saja baru terjadi, tetapi sudah sejak 10 tahun lalu ketika ada isu Jogja Asat. Hal ini bukan soal kuantitas, tetapi juga soal kualitas. Padatnya penduduk dan minimnya resapan air sangat berdampak pada kualitas air tanah. Jadi hal ini kita tidak bisa hanya menyalahkan alam, tetapi solusinya datang dari tata kelola yang bijak dan kesadaran. Evaluasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disebut TSDM mengenai kondisi air tanah di Sleman menunjukkan bahwa kuantitas cadangan air tanah masih cukup, meskipun ada perbedaan hasil kajian antara tahun 2019 dan 2024. Karena metode pengukuran yang lebih lengkap dan akurat sekarang dengan lebih banyak sampel. Kajian ini dilakukan pada cakupan air tanah CHP di wilayah seperti Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, di mana pada 2018 sampai 2019 volume cadangan dinamis yang dapat digunakan diperkirakan 40% dari total cadangan, sekitar 2.573 miliar meter kubik, sedangkan pada 2024 cadangan yang dapat dimanfaatkan turun menjadi 1.472 miliar meter kubik karena pendekatan konservatif yang menetapkan persentase pemanfaatan menjadi 60% dari total cadangan untuk melindungi sumber daya. Perbedaan ini bukan berarti cadangan menyusut drastis atau ada tren penurunan muka air tanah yang mengkhawatirkan, melainkan upaya pencegahan eksploitasi berlebihan. Data kualitas air tanah belum secara spesifik dibahas dalam kajian ini, tapi tidak ada indikasi tren pencemaran yang signifikan berdasarkan pengukuran yang ada. Seperti itu. Berdasarkan wawancara kelompok kami di Dinas ESDM, cadangan air tanah di kota Yogyakarta saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Meskipun pembangunan seperti perumahan, industri, dan hotel yang telah mengubah banyak lahan alami menjadi perkerasan, misalnya lantai bangunan atau area parkir, hal ini mengurangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah. Faktor
Faktor antropogeni berasal dari aktivitas manusia, seperti perubahan lahan ini lebih berdampak pada lapisan air tanah dangkal. Sementara itu lapisan dalam kurang terpengaruh karena air hujan akan meresap kembali seiring waktu dipengaruhi oleh faktor hidrologi seperti curah hujan. Dari segi geologis, daerah puncak Gunung Merapi yang dilindungi oleh Taman Nasional Merapi, kawasan lindung yang tidak boleh dikembangkan, membantu menjaga keseimbangan cadangan air. Pengukuran menunjukkan bahwa rasio antara volume air tanah yang diambil manusia per bulan dan cadangan yang tersedia masih kecil. Dengan demikian, cadangan tetap cukup. Untuk kualitas air tanah sendiri, pemantauan dilakukan melalui Indeks Kinerja Pembangunan Hidup Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat provinsi seperti DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, kabupaten seperti DLHK Sleman, dan kota dapat diakses datanya di website resmi mereka, meskipun pengukuran kualitas belum sepenuhnya sempurna. Nah, di sini aku mau ngejelasin terkait implementasi peraturan daerah tata kelola air tanah di Sleman, khususnya mengenai prosedur dan perizinan penggunaan air tanah untuk masyarakat umum maupun pelaku usaha. Implementasi peraturan daerah terkait tata kelola air tanah di Sleman melibatkan aspek konservasi atau pelestarian, pendayagunaan atau pemanfaatan, dan pengendalian daerah, di mana perizinan penggunaan air tanah lebih terkait dengan pendayagunaan, sedangkan konservasi dikelola oleh pemerintah daerah. Sejak 2014 hingga 2022, kewenangan perizinan berada di tingkat daerah. Tetapi mulai 2022, kewenangan tersebut sepenuhnya 100% beralih ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024, ada pembatasan penggunaan air tanah berdasarkan izin, termasuk batas volume untuk pengambilan, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat umum. Untuk pelaku usaha seperti bisnis atau industri, semua jenis usaha wajib memiliki izin, bahkan yang kecil seperti restoran dengan 10 kursi atau laundry dengan 2 mesin, apalagi yang lebih besar seperti mall atau pabrik tanpa terkecuali. Dan izin ini mencakup sumur dangkal maupun dalam dengan debit pengambilan apapun. Sementara itu, untuk masyarakat umum atau non-usaha atau domestik, rumah tinggal yang menggunakan air tanah lebih dari 100 meter per kubik per bulan wajib mendapat persetujuan, seperti rumah mewah dengan kolam renang atau fasilitas lainnya. Tidak ada tarif khusus yang disebutkan dalam peraturan ini, tapi pembatasan volume diterapkan untuk mencegah adanya eksploitasi yang berlebihan. Nah, untuk rekomendasi kebijakan, kita mengusulkan adanya pembatasan dan tarif khusus untuk penggunaan air tanah, seperti batas meter kubik per hari yang tercantum dalam izin. Ketika pengusaha mengajukan izin, mereka akan dipantau oleh Devawater ataupun lembaga lain dari bidang SDM atau sumber daya manusia. Nah, pembatasan ini penting dikarenakan sumber daya tanah kita yang sangat terbatas, dan kita bisa saja terlena hingga alam menjadi rusak. Instrumen pembatasannya terbagi menjadi dua, yaitu izin dan pajak. Pajak dirancang semakin mahal jika pengambilan air semakin banyak, agar orang berpikir dua kali untuk membuang-buang air dan menggunakan air secara bijak. Nah, tarifnya berbeda-beda, terbagi menjadi tiga, yaitu tarif yang paling mahal untuk industri yang menggunakan air tanah sebagai produk utama, seperti pabrik minuman dalam kemasan yang mengambil air dalam jumlah yang besar untuk dijual. Dan yang paling rendah yaitu untuk rumah sakit swasta maupun negeri dan sekolah swasta maupun negeri. Dan untuk PDAM, perusahaan daerah air minum yang melayani masyarakat dikenakan tarif menengah. Nah, tarif juga tergantung skala usaha berdasarkan NIB atau nomor induk usaha, seperti KTP untuk pengusaha dengan skala risiko yang tinggi, menengah, dan kecil. Nah, di Sleman, pemantauan kondisi air tanah dilakukan menggunakan sumur pantau oleh Dinas SDM Badan Sumber Daya Manusia. Nah, totalnya ada 18 sumur yang dipantau, di mana tidak semua dikelola oleh dinas, ada 2 yang dikelola oleh swasta, yaitu satu di Mall Papua, dekat area halte di depan, di belakang, dan di panggung di sana. Dan satu lagi ada di Hotel Lambar Mall. Nah, sisanya dikelola oleh dinas, termasuk satu sisi di belakang dekat pendopo dan resepsi Kaisang. Serta yang lain seperti di UIN, Universitas Islam Negeri, dan di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, di jalan masuk. Nah, mekanisme pemantauan melibatkan pengukuran parameter seperti tinggi muka air, kualitas kimia, dan bakteri melalui teknologi pengukuran di sumur-sumur ini. Dengan frekuensi pemantauan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi air tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan besar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyeimbangkan percepatan pembangunan ekonomi dengan pelestarian air tanah di Sleman.
Tantangan terbesar muncul dari pengusaha yang tidak memiliki surat izin pengambilan air yang secara berkelanjutan akan menyebabkan penurunan kondisi akuifer, lapisan penyimpan air tanah. Akibatnya, Dinas SDM terpaksa memperketat dan mengurangi izin perpanjang jika kondisi akuifer tidak membaik. Sebaliknya, pengusaha yang patuh akan regulasi dan izin yang diberikan cenderung mempertahankan kondisi akuifer yang baik. Strategi yang dilakukan Dinas SDM adalah melalui edukasi dan pembinaan dengan fokus utama pada aspek pembinaan. Tantangan lain yang dihadapi adalah peralihan kewenangan sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2025. Peraturan ini mengalihkan kewenangan pengelolaan air tanah skala mikro usaha kecil dari Kementerian SDM ke tingkat daerah yang menjadi masalah karena sektor mikro seringkali memiliki literasi kesadaran regulasi yang rendah. Berbeda dengan pabrik besar yang lebih sadar akan regulasi karena memiliki divisi yang mendukung. Untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap pola hujan dan imbuhan air tanah, Dinas SDM berupaya melakukan mitigasi melalui konsistensi dalam penerapan regulasi yang telah direncanakan. Menurut kelompok kami, bahwa air tanah di Sleman, Yogyakarta adalah sumber daya bersama atau commons yang menghadapi resiko tinggi tragedy of the commons, di mana kepentingan individu atau pengambilan air untuk usaha dan pembangunan bertentangan dengan kepentingan kolektif atau kelestarian air. Bukti utamanya adalah perubahan regulasi yang drastis. Pemerintahan terpaksa menurunkan volume air yang boleh dimanfaatkan dari 2.573 menjadi 147 miliar meter kubik. Tindakan ini yang didasari metodologi yang lebih konservatif adalah respon langsung terhadap kegagalan regulasi sebelumnya yang hampir membawa sumber daya alam ini ke ambang eksploitasi berlebihan. Dua faktor utama yang mendorong tragedi ini yaitu yang pertama, ada faktor antropogenik atau pembangunan yang masif, di mana urbanisasi mengubah lahan resapan menjadi bangunan yang dimana hal itu mengganggu proses infiltrasi air hujan. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pengusaha yang mengambil air tanpa izin, yang secara langsung menyebabkan penurunan akuifer. Instrumen pengelolaan baru izin, wajib untuk semua usaha, dan pajak progresif adalah kerangka kebijakan yang tepat untuk mendisiplinkan pengambilan air dan mencegah kehancuran sumber daya bersama ini. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, pemerintah telah berhasil mengambil langkah preventif yang menentukan untuk mencegah tragedi of the commons air tanah dengan menetapkan kerangka kebijakan yang tepat. Cadangan air masih dianggap cukup karena rasio pengambilannya yang masih kecil, tetapi pengendaliannya kini 100% berfokus pada pembatasan. Pengendalian ini diwujudkan melalui yang pertama, ada penentuan kuota aman yang lebih ketat untuk membatasi pemanfaatan. Yang kedua, ada sistem pengendalian ganda yang mengintegrasikan izin atau membatasi volume dan pajak atau yang membuat pengambilan air besar menjadi mahal, terutama bagi industri air kemasan. Meskipun kerangka regulasi sudah kokoh, tantangan implementasinya tetaplah ada. Tantangan terbesarnya adalah penegakan disiplin terhadap kepastian kelancaran transisi kewenangan perizinan skala mikro ke pemerintahan daerah tanpa menciptakan celah baru bagi eksploitasi, terutama karena rendahnya literasi regulasi di kalangan usaha kecil. Jadi, menurut kelompok kami, ada beberapa rekomendasi yang bisa diberikan untuk menjamin kelangsungan air tanah dan mencegah kegagalan kolektif. Yaitu seperti yang pertama, ada penegakan hukum mutlak yang dimana Dinas SDM harus segera memperkuat penindakan dan sanksi terhadap semua pelaku usaha yang mengambil air tanpa izin. Strategi atau pembinaan ini harus didukung oleh sanksi yang jelas dan keras untuk menghapus insentif eksploitasi bebas yang menjadi inti dari tragedi of the commons. Yang kedua, ada intervensi tata ruang, seperti pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan perizinan bangunan dengan konservasi secara ketat, mengawasi pelaksanaan ruang terbuka hijau atau RTH, dan mendorong pembangunan sumber resapan secara masif untuk mengatasi dampak perkerasan lahan akibat urbanisasi dan memastikan imbuhan air tanah terus berjalan.
Dan yang terakhir, adanya edukasi dan pengamanan transisi. Seperti Dinas SDM harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program edukasi yang mudah dipahami sebelum peralihan kewenangan mikro. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan